ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك ولا تشرك وادنا إلى سواء واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وأذني في الخطاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ke-38 ayat 20 sampai 23. Dan kami kuatkan kerajaan dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Ayat 21. Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar. Ayat 22. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain.
maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpan dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ayat 23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diaminkan di dalam hati ya, buat anak saya khusus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laususon Jasadi Ahmad Agung ya. Allahumma tisultanil adim wadil manil qadim wadil wajhil karim walil kalimati tammati wad da'awatil mustajabati aqilil hasani wal husain min ampusil haq anil qudrati wan nadirina wa anil insi wal jini wasyayatin wa yaqadul ladina kafaru la yuzlaquna bi absarihim lama sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamazunu wa ma huwa illa dzikrul alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa baisa Sulaimanu Daud alaihissalamul wadudul arsil majid tawil umri. Ya Allah panjangkeun usia Ahmad wasohih jasadi sehatkeun ya Allah penyawat musibah waqti hajati Pak tercapai ya Allah maksud waksir amwali seueurkeun ya Allah rizqina wa auladi wa habibni linasi ajmain kasadayan wa ba'idil adawata kullaha min bani adam alaihissalam mangkana hayya wa qulu alal kafirin wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuq wa nunajilu minal qur'ani ma huwa sifaa wa rahmatul lil mu'minin wala yajidu zalimina illa khasaran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pun anak Ahmadul Agung Yahya sehat pun Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, syukur
kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, terutama nikmat iman dan Islam. Hanya dengan karunia-Nya kita dapat dipertemukan di pagi hari ini di majelis ilmu 141640 MHz dan majelis ilmu nada dan dakwah. Saya sering share, mudah-mudahan rekan-rekan user-user yang lainnya juga bisa tertarik dengan acara kultum di nada dan dakwah CH024. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah ya, inilah kita bisa mengerjakan suatu kewajiban kita menimba ilmu di pagi hari ini. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, meski di dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini, mungkin saja jamaah yang sorme kita semua disibukkan dengan urusan bisnis ya, atau keluarga di rumah. Itulah jamaah yang hormat. Selanjutnya sebagai narasumber saya, selalu saya mengingatkan tak bosan-bosan berwasiat untuk diri pribadi saya sendiri, keluarga. Kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu jalankan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Insya Allah dengan cara begitu kita berharap nanti menjadi termasuk orang-orang yang beruntung, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini kita sering menyaksikan banyak orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah. Mereka lebih memilih memperkerjakan pembantu rumah tangga atau PRT agar anak-anak di lingkungan rumah dapat terus, jamaah yang saya hormati, dengan baik. Nah, jadi anak dalam asuhan PRT Papa Romeo Tenggo ya, atau pembantu rumah tangga. Tentu saja jamaah yang saya hormati, hal ini merupakan wujud tanggung jawab kepada keluarga. Meski demikian jamaah yang saya hormati, tentu saja anak yang diasuh dan didampingi oleh Papa Romeo Tenggo, pembantu rumah tangga, ini dapat merasakan kasih sayang yang berbeda dengan kasih sayang orang tuanya sendiri. Tentunya beda, karena orang tua yang melahirkan, pembantu rumah tangga hanya bekerja, jamaah yang saya hormati, di rumah dan mengharapkan gaji tiap bulan. Dia mengasuh anaknya. Jamaah yang saya hormati, padahal kita semua tahu bahwa kasih sayang terbaik adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ya. Dengan kasih sayang yang tulus dari orang tua, anak akan lebih mudah tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah. Begitu jamaah yang hormat. Mendidik anak sehingga menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia tidaklah semudah jamaah yang saya hormati membalikan telapak tangan. Artinya apa? Mendidik anak tidak bisa diserahkan langsung kepada pembantu atau PRT, babysitter, atau sebutan yang lainnya yang rada keren, supaya anak soleh, solehah serahkan lah ke babysitter. Tidak bisa. Meskipun mengasuh anak bukanlah hal yang mudah jamaah yang saya hormati, namun di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa pada orang tua. Maka hal ini sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, jamaah yang saya hormati, mengatakan, saya repeat, man ibtuliya minal banati bisai'in pasana ilaihina kunalahu sitrom binanar. Yang artinya jamaah kultum yang saya hormati, barang siapa yang diuji dengan memiliki anak-anak perempuan ataupun laki-laki, lalu ia dapat mengasuh mereka dengan baik,
maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka kelak. Subhanallah. Diasuh dengan baik, jamaah yang saya hormati, baiklah perempuan ataupun laki-laki. Jamaah sahabat kultum insanin, jamaah nada dan dakwah dimanapun yang mendengarkan suara saya ini, anak ini merupakan amanah yang indah, yang kehadirannya sangat dinantikan oleh setiap pasangan. Kita menikah dalam kurun 50 tahun tetapi tidak mempunyai anak, rasanya sepi, jamaah. Kita banyak harta kaya tetapi tidak mempunyai anak, jamaah, kita akan tetap bingung, jamaah yang saya hormati, kemana harta akan diturunkan. Nah, oleh karena itulah jamaah yang saya hormati, jika kita sudah dianugerahi anak, hendaklah kita berupaya memberikan pendidikan yang terbaik terhadapnya. Pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak adalah pendidikan agama atau akhlak. Di dalam sebuah keluarga, jamaah, ibu merupakan madrasah pertama bagi anak. Pengaruh pengasuhan seorang ibu ini memiliki kekuatan untuk membentuk pribadi anak. Kenyataan yang mengagumkan dari pengasuhan ibu pula yang telah menggerakkan pujangga Arab untuk mengubah syairnya, jamaah yang saya hormati. Bagaimana? Ibu ibarat sekolah jika engkau mempersiapkannya. Sesungguhnya engkau telah mempersiapkan generasi yang indah, berperangai yang bagus, berakhlak yang mulia. Ibu ibarat tanaman yang dipenuhi kehidupan. Jika engkau siram, maka akan tumbuh tanaman serindang-rindangnya. Ibu adalah gurunya para guru pertama, yang keutamaannya mempersona di pelosok-pelosok penjuru dunia. Selamat jamaah yang saya hormati, saya mengucapkan Hari Ibu pada tanggal 22 yang akan datang. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini sejak anak masih di dalam kandungan ibu, ibu sudah bisa memberikan pendidikan. Masa-masa kehamilan yang dilalui dengan aktivitas yang positif maksud saya, ini dapat membuat sang janin tumbuh lebih baik. Beberapa kegiatan yang positif yang bisa dilakukan oleh ibu hamil, misal membaca Al-Quran, buku pengetahuan tentang agama, mendengarkan pengajian atau murattal, mendengarkan musik yang menenangkan dan lain sebagainya. Itu sudah merupakan suatu pendidikan terhadap janin yang akan dilahirkan ke dunia ini. Sedangkan bapak merupakan laki-laki yang akan memberikan nafkah yang terbaik kepada anak. Seorang bapak maka hendaknya dia mampu untuk memberikan keteladanan dan membimbing anak-anaknya. Bekal yang terbaik jamaah untuk memberikan kepada anak-anak adalah bekal ilmu. Ya. Terutama jamaah yang saya hormati, ilmu agama. Memiliki seorang bapak yang baik dan bertanggung jawab ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan bagi anak. Anak saya lagi keluar diawasi oleh bapaknya, dia tenang, jamaah yang saya hormati. Saya kemarin mengawasi 2 hari anak saya keluar, mulai berangkat sampai pulang, jamaah yang saya hormati, tenang, diawasi terus, dipantau terus. Hendaknya para bapak ini meneladani Luqmanul Hakim di dalam mendidik anak. Ia adalah seorang yang diberikan hikmah, kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati. Luqman mengajarkan kepada para orang tua untuk menanamkan tauhid yang benar dan kuat. Ia mendidik anaknya agar tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat jamaah yang saya hormati, bagaimana nasihat Luqman?
hendaknya kita jadikan acuan di dalam rangka mendidik anak. Keteladanan Luqman jamaah yang saya hormati ya, diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Bapak dan ibu ini merupakan dua sosok yang mendapatkan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Anak merupakan cermin dari lingkungan dekatnya. Jika ia diasuh oleh figur yang baik, yang sonati, maka ia akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, jika ia diasuh dalam lingkungan dan kebiasaan yang buruk, maka akan sulit baginya untuk menjadi soleh dan solehah dan cerdas. Allahu Akbar, ya Allah. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, mempekerjakan PRT, ya, saya ulangi, mempekerjakan PRT, pembantu rumah tangga atau sejenisnya, tentu ini akan berbuah pahala jikalau dilengkapi niat untuk menguatkan silaturahmi, memberikan pekerjaan dan menolong para pembantu rumah tangga tersebut akan dapat menapakahi keluarganya. Jika dibingkai di dalam niat yang baik, mempekerjakan PRT untuk mengasuh anak adalah ibadah kepadanya dan kepada sesama manusia. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, jangan sampai seorang muslim mempekerjakan PRT hanya agar pekerjaannya mengatur rumah tangga dan mengasuh anak terbebaskan. Apa sebab? Jika ini yang terjadi, jamaah yang saya hormati, akan ada banyak masalah di dalam keluarga tersebut. Salah satunya, jamaah yang saya hormati, adalah orang tua menjadi membebankan pengasuhnya anak kepada pembantu rumah tangga, pek asuh budak. Tapi selanjutnya tidak dipikirkan. Nah, hal ini jamaah yang saya hormati secara langsung berimbas pada berkurangnya kasih sayang orang tua kepada anak. Padahal orang tua yang seharusnya jamaah selanjutnya dibikin kabatur, jamaah yang saya hormati, walaupun PRT itu jamaah yang saya hormati digaji, tetapi kita tetap, orang tua tipe ini akan mengira bahwa dengan membayar orang lain tugasnya untuk mendidik dan mengasuh anak telah gugur. Tidak. Jamaah yang saya hormati, banyak teori pengasuhan anak yang bisa dipraktekkan oleh orang tua jamaah. Namun sesungguhnya cara terbaik untuk mengasuh anak adalah memberikan teladan, memberikan contoh kasih sayang, pendidikan dan cinta anak-anak di dalam asuhan pembantu rumah tangga dan orang lain yang bukan orang tua kandungnya. Dapat saja jamaah tumbuh menjadi anak yang tidak sesuai harapan. Semoga jamaah yang hormat, kita bisa mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala ini berupa anak dengan cara memberikan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik kepadanya. Jamaah yang saya hormati, jika anak diasuh oleh PRT, pembantu rumah tangga, babysitter, pengasuh atau apapun sebutannya, setidaknya ada 3 dampak yang akan dirasakan oleh anak. Pertama, jamaah yang saya hormati, anak akan merasa diabaikan oleh orang tua. Ia akan sulit memupuk perasaan cinta dan hormat kepada bapak dan ibunya. Akibatnya bagaimana? Anak sulit dikendalikan.
dinasehati atau diarahkan. Jika sudah demikian, maka jamaah yang hormati ikatan batin antara anak dengan orang tua bisa rapuh dan mudah lepas jamaah yang hormati. Allahu Akbar. Dua, anak akan merasa kecewa dengan orang tuanya. Akibatnya bagaimana? Ia akan menjauh dari rumah dan mencari kedekatan dengan orang tua lain. Tidak jarang jamaah yang hormati ia akan berlari pada minuman keras, narkoba, dan lingkungan teman yang tidak baik. Jika sudah demikian, orang tua akan sulit untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Anak pun pelan-pelan jamaah akan memiliki perasaan benci kepada orang tua. Ketiga, anak menjadi tidak mandiri. Hal ini disebabkan karena ia selalu menggantungkan diri kepada pembantu. Ia akan mudah menyuruh orang lain, padahal ia harus belajar mandiri. Akibatnya, ia akan menjadi pribadi yang menggantungkan diri kepada orang lain. Ia pun tidak memiliki keterampilan di dalam kehidupan. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempekerjakan PRT untuk mengasuh anak, pada dasarnya ini merupakan upaya yang baik. Akan tetapi, mengingat bahwa dampak pengasuhan PRT terhadap anak sangat fatal, orang tua perlu memiliki strategi agar pengasuhan anak yang dilakukan oleh PRT menjadi jalan yang baik bagi tumbuh kembangnya anak. Sehingga jamaah yang saya hormati, orang tua dapat mencari nafkah sekaligus memberikan asuhan yang terbaik bagi anaknya. Jamaah sahabat kultum yang saya hormati, jamaah nada dakwah yang saya hormati di pagi hari ini, orang tua hendaknya memilih para pembantu rumah tangga yang memiliki akhlak yang baik, sehingga dia mampu memberikan teladan kepada anak. Tidak lupa pula untuk memberikan suplemen pendidikan bagi PRT, sehingga bertambahlah jamaah yang hormati pengetahuan dan keterampilan di dalam mengasuh anak. Selain itu jamaah yang hormati, orang tua perlu menanamkan kebiasaan mandiri pada anak, sehingga jamaah yang hormati, ia tidak menggantungkan diri kepada para pembantu rumah tangga. Memberikan pemahaman kepada para pembantu rumah tangga bahwa anak tidak boleh dimanja, adalah keperluan sendiri. Anak sebaiknya juga diajari untuk dapat mandiri. Misalnya anak dibiasakan mengambil makanan atau minuman sendiri, mencuci piring sendiri, dan lain sebagainya jamaah yang saya. Yang terakhir, orang tua pun hendaknya menyediakan waktu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak, ngobrol biasa, bercanda. Ini akan rasa dekat jamaah yang saya hormati dengan anak. Ini dirasakan jamaah yang saya hormati oleh saya sendiri. Jangan jauh dengan anak. Hal ini dapat kita lakukan dengan perhatian, cinta, dan kasih sayang yang diberikan ketika di rumah. Selain itu jamaah, kita hendaknya memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mendidik anak dengan jalan yang terbaik. Maka dengan demikian, semoga jamaah yang saya hormati, uraian yang bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat mendidik anak, mengasuh anak dengan baik. Kombinasi jamaah pengasuhan yang kompak antara orang tua dan para pembantu rumah tangga, insya Allah akan menghasilkan pendampingan yang optimal. Orang tua dan para pembantu rumah tangga mencatat kenangan di hati anak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya jamaah, orang tua dan para pembantu rumah tangga memberikan sikap yang terbaik kepada anak. Bermula dari sinilah karakter baik anak akan berbentuk dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ada Cempaka dari Jawa Timur Kabupaten Malang. Kepada Epica, sukses ya anaknya yang sudah jadi sarjana di Jakarta. Kepada Layang Gemintir, kepada Mami Wulan, kepada siapa lagi nih banyak. Oke. Bunda Arianti terima kasih, Haji Otong juga terima kasih. Banyak ya user-user yang ikut di pagi hari ini. Oke, terima kasih juga kepada seluruh sahabat Kultum Insani di pagi hari ini. Terima kasih Waladun Solihin. Nah, namanya bagus Waladun Solihin. Bagus Waladun Solihin dari Jawa Barat Kabupaten Bandung Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Moderator dan Net Control Station. Saya 001 standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan kepada yang sakit, safakilah bil amanilah ya. Insya Allah sakitnya dibuang jauh-jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan umur. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Semoga para pendengar semua diberikan kesehatan, keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Insya Allah bisa bermanfaat buat siapa saja umurnya atau rezekinya. Akhir kalam saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan yang mau pakai jalur ganti.